Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini aku mau bahas beberapa soal aljabar SMP kelas 7. Langsung aja kita ke soalnya ya. Nomor 1, pada bentuk aljabar berikut 4A ditambah 6B dikurangi 5C sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah apa saja variabel koefisien dan konstantanya. Oke, kita bedah ya. Pembahasan. Untuk variabelnya adalah A, B, dan C. Di sini variabel itu adalah nilai yang belum kita ketahui. Atau kalau bahasa yang kita kenal itu biasanya hurufnya gitu ya. Ada huruf A, di sini B, dan C. Oke, selanjutnya di koefisien nih. Koefisiennya berarti kita lihat dari masing-masing variabel yang ada. Koefisien dari variabel A adalah positif 4. Nah, positif di sini jarang ditulis tanda positifnya ya. Langsung saja 4. Selanjutnya, koefisien dari variabel B, positif 6. Dan terakhir, koefisien dari variabel C adalah negatif 5. Kenapa ada negatif? Nah, di sini karena di depan angka 5 itu ada tanda negatifnya atau pengurangannya. Koefisien itu adalah bilangan yang ada di dekatnya variabel. Nah, biasanya itu satu suku ya dengan variabel tersebut. Selanjutnya, konstanta. Konstantanya adalah 10. Konstanta itu apa? Konstanta adalah bilangan tetap yang dimana tidak memiliki suatu variabel. Jadi, hanya bilangan ya. Di sini adalah positif 10. Oke, selanjutnya ke nomor 2. Wah, ini anakan ya. Oke. Soalnya adalah sederhanakanlah. Sederhanakanlah. Berarti kita akan meringkas atau menyederhanakan dari soal-soal yang ada. Oke, yang A, soalnya 9X ditambah 15Y ditambah 20X ditambah 5Y. Yang B, 6A ditambah 13B dikurangi 4C ditambah 13A dikurangi B dikurangi 5C. Dan yang C, 2 dikali atau buka kurung ya, ini 4X dikurangi 11Y dikurangi 7Y. Oke, kita langsung ke pembahasan. Wah, ini pembahasannya langsung semuanya ya. Jangan khawatir kalau dari segi aljabar ini kita bisa dekatkan ya. Oke, sebentar. Aku kasih tanda dulu pakai pen. Oke. Di sini nomor A atau poin A kita lihat ya. Yang satu suku dulu yang memiliki variabel sama. Karena ada dua variabel, ada X dan Y, maka kita dekatkan dulu antara variabelnya. Variabel X dengan variabel X. Dan yang memiliki variabel Y dekatkan juga dengan variabel Y. Nah, cara ini menurutku lebih mudah karena kita bisa lebih jeli untuk mengoperasikan aljabar ini. Karena sudah dekat nih masing-masing variabelnya atau masing-masing sukunya, maka kita bisa operasikan. Nah, apa sih yang dioperasikan? Yang dioperasikannya adalah koefisiennya. 9 ditambah 12 berapa? 21. Tulis di sini. Karena positif ya, ini. Oke, selanjutnya adalah variabel Y. Koefisiennya masing-masing tambahkan. 15 ditambah 5 adalah 20Y. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana. Kenapa tidak bisa dioperasikan lagi? Karena variabelnya itu sudah berbeda. Yang suku pertama ini variabelnya X dan yang suku kedua itu variabelnya Y. Jadi sudah berbeda suku. Makanya ini sudah disebut paling sederhana. Paham? Oke. Selanjutnya yang B ya. Yang B itu soalnya tadi sudah dibacakan. Nah, kita juga pakai cara yang sama ya dengan yang nomor atau poin A tadi. Dengan cara mendekatkan dari masing-masing suku yang memiliki variabel sama. Nah, ini tuh ada 3 variabel. Variabel A, variabel B, dan juga variabel C. 6A dekatkan dengan 13A. Nah, jangan lupa tandanya ngikut ya. 6A ditambah 13A. Tanda yang di depannya itu diikutkan. Oke, selanjutnya yang variabel B nih. Ditambah 13B ya, dikurangi B. Ini juga sama. Di sini ada tanda negatif ya, diikutkan. Jangan sampai terlupakan ya, Wel. Oke, selanjutnya yang variabel C. Negatif atau dikurangin ya. Dikurangi 4C. Nah, dikurangi lagi 5C. Sama, ini juga ya, diikutkan juga ke sini. Oke,
Lalu kita operasikan koefisien dari masing-masing variabel yang sama tadi. Oke, yang 6A ditambah 13A. Berarti 6 ditambah 13 berapa? 19. A ya variabelnya. Terus yang sebelah sini, yang B. 13 dikurangin 1. Nah, sebetulnya di sini tuh ada koefisien. Koefisiennya itu 1, tapi koefisien 1 itu jarang ditulis. Bahkan tidak perlu ditulis juga, tidak apa-apa ya. 13 dikurangi 1, 12 ya. Nah, tandanya itu adalah positif. Selanjutnya, yang variabel C. Negatif 4 dikurangi 5. Oke. Nah, ini kalau misalkan ada konsep hutang-menghutang atau misalkan geser kiri ke kanan. Nah, ini tuh seperti geser ke kiri 4 langkah, geser lagi ke kiri 5 langkah. Jadi, ada di sebelah kiri 9. Jadi geser ke kirinya itu 9 langkah. Tandanya itu adalah negatif 9. Atau kalau pakai konsep hutang-menghutang nih, hutang 4, hutang lagi 5. Jadi hutangnya itu nambah. Yang nambah itu hutangnya. Nah, hutang itu biasanya didefinisikan atau kita kita pakai dengan tanda negatif gitu. Oke. Nah, di sebelah sini itu masih banyak yang terkecoh, jadi perlu waspada ya. Kita harus melihat apakah tanda yang di depannya itu negatif atau positif. Oke, yang C, selanjutnya di sini ada perkalian nih. Jangan khawatir kalau ada perkalian, jadi kita bisa menggunakan perkalian pelangi. Nah, ini tuh seperti pelangi seperti ini ya, sebenarnya itu tuh distribusi. Oke. Nah, caranya adalah kita bisa 2 dulu ya, tulis 2 dikali 4x ya. Ini yang pertama. Kemudian dikurangi sesuai dengan tanda yang ada di sini. Dikurangi 2 dikali 11y. Oke. Paham sampai sini? Selanjutnya yang negatif dikurangi 7y-nya tetap ditulis seperti ini. Kita operasikan seperti perkalian biasa. Dengan cara pengalikan bilangannya ya. 2 dikali 4, 8. Tulis. Nah, dikurangi 2 dikali 11, 22. Oke, nah untuk negatif 7y-nya tetap diturunkan aja ke sini, ditulis ulang gitu ya. Dan kita lihat apakah ada yang memiliki variabel sama. Oh, sepertinya X tidak memiliki teman ya, di sini hanya 8X saja sendirian gitu ya. Tapi kalau variabel Y itu ada temannya. Ternyata ada nih. Kita bisa operasikan berarti, atau kita bisa sederhanakan. Negatif 22Y dikurangi 7Y. Nah, ini tuh kayak konsep yang tadi. Jadi hasilnya adalah negatif 29Y. Atau kalau kita baca dari awal berarti 8X dikurangi 29Y. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 3. Bentuk aljabar 6X ditambah 36. Jika difaktorkan menjadi apa ya? Nah, ini sepertinya lebih mudah dari yang sebelumnya. Oke, nah kita tulis ulang soalnya biar lebih mudah untuk mengotret ya. Sama dengan, nah ini adalah bentuk yang bisa disebut faktornya gitu. Loh, kenapa bisa tiba-tiba ada dalam kurung seperti ini? Tenang aja, kita bisa lihat di sini bilangannya saja. 6 dan 36. Itu FPB-nya adalah 6 FPB-nya. Lalu kalau misalkan mau cari cara cepat untuk FPB, coba aja langsung 36 dibagi 6. Ternyata ada hasilnya 6. Nah, ini tuh ditulis di depan sini ya. Kemudian kalian tulis buka kurung ya. Untuk yang pertama berarti untuk yang 6X, untuk suku pertama ini. Nah, coba 6X dibagi 6 adalah X. Atau 1X ya. Satunya biasanya jarang ditulis. Oke. Ditambah. Nah, 36 dibagi 6 berapa? 6. Oke. Nah, udah, ini adalah faktornya. Selesai. Masih ada soalnya ya. Ini bentuk operasi aljabar. Ada perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Coba kita lihat di sini. 8 dikali 2X ditambah 4Y ditambah 10 dikali X dikurangi 3Y. Berapakah hasilnya? Oke. Kita bahas. Kita tulis dulu soalnya kayak tadi. Nah, kita pakai perkalian pelangi lagi ya. Bahasa kerennya nih, perkalian pelangi atau perkalian distribusi. Nah, seperti ini. Sudah terlihat bagaimana perkaliannya? Oke, 8 dikali 2X ya. Di sini sudah ditulis nih.
8 dikali 2X ditambah 8 dikali 4Y. Pokoknya tandanya kalian harus ngikutin ya. Oke, jangan lupa kalau misalkan positif dikali negatif jadi negatif. Oke. Terus 10 dikali X dan terakhir dikurangin 10 dikali 3Y. Oke, nah ini hasilnya langsung ini ya. Coba, 8 dikali 2, 16. Terus 8 dikali 4, 32. 10 dikali X, 10X ya. Dikurangi 10 kali 3, 30 ya. Nah, ini kalau misalkan kalian masih bingung, pokoknya pakai cara yang ini dengan cara mendekatkan variabelnya atau mendekatkan yang satu suku, yang sukunya sejenis gitu ya. Oke, 16 ditambah 10, 26, variabelnya X, ditambah 32 dikurangi 30, positif 2 ya, variabelnya Y. Nah, kalian boleh sampai sini saja atau bisa juga nih difaktorkan kayak yang tadi sampai sini. Nah, cari juga FPB antara 26 dan 2. Kita bagi langsung aja, ternyata habis dibagi. Jadi, FPB-nya adalah 2, nanti di depannya untuk suku yang pertama. 26 dibagi 2 adalah 13, X-nya ikut ya. Ditambah 2 dibagi 2 kan 1, ya 1Y. Ya, satunya nggak usah ditulis. Oke, seperti itu. Selanjutnya, nomor 5. Bentuk sederhana dari 4X ditambah 24Y dibagi 4. Wah, ini bagaimana nih? Apakah bisa langsung coret-coret? Tidak bisa ya, kita harus tulis dulu soalnya seperti ini. Kemudian, nah coba kita lihat untuk pembilang. Ini ya, pembilang itu yang berada di atas tanda per. Ini tanda per atau pecahan ini. Nah, ini adalah penyebut. Nah, coba kita lihat yang di atas. Ternyata yang di atas itu, yang pembilangnya itu, bisa kita faktorkan menjadi 4 buka kurung, X ditambah 6Y. Nah, ini caranya sama kayak yang sebelumnya ya. Coba kita lihat FPB-nya dari 4 dan 24. Ternyata bisa habis dibagi, jadi kita ambil 4-nya. Oke, terus 4X dibagi 4, X ditambah 24 dibagi 4, 6. Variabelnya Y. Per 4. Ini ngikut ya dari soal. Nah, sekarang coba kita lihat. Itu sudah berbentuk perkalian berarti ya yang di atas. Nah, dibagi yang di bawahnya. Jadi kita bisa bagi. Karena sama-sama 4, kita coret saja. Tapi jangan lupa ya. Jadi kalau misalkan udah habis dibagi ada bilangan berapa, pokoknya jangan sampai lupa kalau kita coret-coretin itu berarti pembagian. 4 dibagi 4 adalah habis dibagi atau 1 gitu ya. Terus 1 dikali X ditambah 6Y. Berarti hasilnya akan tetap menjadi X ditambah 6Y. Oke, itu saja pembahasan 5 soal aljabar ya. Ternyata soalnya mudah-mudah ya setelah kita bahas. Dan semoga apa yang hari ini kita bahas bisa masuk ke dalam otak kita masing-masing. Dan jangan dilupakan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Di pembahasan soal-soal matematika yang lain. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau DM ke IG yang ada di sini ya, Kiki.Alifa. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.